Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan memberikan informasi tentang buat kalian yang gak tahu atau membutuhkan informasi tentang gimana sih berangkat dari kota kalian ke UTM kayak gitu. Karena banyak banget orang yang berspekulasi tuh kayak, oh kuliah di UTM itu jauh, kuliah di Universitas Trunojoyo itu kayak orang minggat gitu karena jauh banget gitu. Apalagi buat orang-orang di luar Madura itu pasti pikirannya tuh kayak gitu. Aku dulu awal ketika memilih UTM itu orang rumah tuh kayak, ngapain kuliah jauh-jauh, ngapain kuliah kayak orang minggat gitu. Padahal ya sebetulnya nggak jauh guys, literally. Cuman emang kita tuh konsepnya, oh karena emang beda pulau aja jadi konsepnya tuh kayak jauh banget, tapi padahal enggak. Nah, di sini aku akan memberikan informasi tentang akses ataupun caranya gimana sih, lewat apa aja sih gitu, naik apa aja sih. Nah, untuk ke UTM gitu. Apalagi ini untuk orang-orang yang nggak bawa kendaraan pribadi tapi pakai kendaraan umum kayak aku, karena aku bukan tipe orang yang suka bawa motor ataupun kendaraan pribadi lainnya. Jadi aku adalah anak bis mania, suka naik bis dan kendaraan umum karena lebih santai dan lebih chill aja. So, hari ini aku akan sharing pengalaman aku dan kayak biaya pengeluarannya itu kira-kira berapa sih, biar teman-teman juga punya gambaran. Dan jangan lupa untuk subscribe biar aku semakin semangat untuk bikin videonya setiap hari Rabu dan Minggu, dan jangan lupa komen dan like ya biar aku semakin semangat. So let's start. Oke guys, sekali lagi aku tekankan bahwa ini adalah video berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi kayak informasi pengeluaran, karena aku dari Jombang, mungkin kalian di rumahnya juga beda daerahnya mana, pasti juga beda akan pengeluarannya. Tapi yang jelas adalah yang perlu aku highlight di sini adalah tentang kalian tuh pakai apa istilahnya, kemana aja sih gitu, naik angkot kode apa aja sih. Nah di sini aku mau nge-share gitu. Oke, sekarang kita bagi dua sesi ya. Pertama kita bagi pakai bis dan kedua pakai kereta. Sekarang pertama akan aku jelasin dari segi naik bis ya. Oke, assuming rumah kalian di Jawa Timur, kalian rumahnya di mana aja, mau di Nganjuk, di Jombang, di jangan di Surabaya deh, di Mojokerto ataupun kalian di Lumajang, di mana aja. Well, kalian tahu kan bis arah Surabaya, kota Surabaya, kalian tahu kan? Nah, jelas untuk ke UTM pertama kalau kalian naik bis adalah kalian harus ke Surabaya dulu. Kalau aku Jombang pasti akan aku naik bis ke Surabaya. Untuk harga ekonomi itu harganya mulai dari 12.000 sampai 15.000. Itu tergantung bisnya guys. Aku nggak mau nyebutin nama bisnya ya, tapi yang jelas bisnya itu macam-macam. Ada yang bis ini, bis itu, bis ono gitu ya, dan itu mulai harganya 12.000 sampai 15.000. Itu ya ekonomi ya. Sekarang ada juga yang naik tol. Harganya itu dari 20 sampai 25.000 dan itu emang lebih cepat, sekitar 40 menitan. Itu naik tol, guys. Ada yang patas itu yang lewat bawah, itu juga ada dan harganya pun juga lebih mahal. Aku pernah naik patas, itu range harganya adalah 25 sampai 35.000. Itu dari Jombang ke Surabaya kota ya. Tujuannya adalah terminal Bungurasi atau terminal Purabaya. Kalian tahu dong, kalau kalian sering ke Surabaya pasti kalian tahu, yaitu terminal Bungurasi dan terminal Surabaya atau terminal Purabaya. Oke, stop di sini dulu. Udah paham ya? Naik bis dari kota kalian menuju Surabaya. Habis itu Surabayanya adalah tujuannya terminal Purabaya atau terminal Bungurasi. Oke nih ya, kalian udah posisi di Surabaya. Assuming kalian udah di terminal Purabaya atau terminal Bungurasi. Nah sekarang harus kemana? Sekarang kalian cari jalur bis kota dan kalian cari bis kota dengan kode P4 ya, kode P4. P4 adalah bis kota, jurusan akhirnya adalah Pelabuhan Perak gitu. Kalau kalian masih bingung, kalian masih kayak, aduh di mana sih jalurnya bis kota, kalian tanya sama orang-orang yang pakai seragam. Sekali lagi, kalian tanya sama orang-orang yang pakai seragam, boleh seragam security ataupun seragam terminal yang ada di sana. Kalian tanya, Pak, jalur bis kota di mana sih gitu? Dan Pak, saya mau ke Pelabuhan Perak, mau ke Madura. Nah, nanti akan diarahkan ke bis kota dengan kode P4 kayak gitu. Nah, biayanya berapa? Biayanya cuma Rp6.000
Oke, Rp6.000. Jadi kayak kalau konsepnya bis kota di Surabaya itu jauh dekat itu Rp6.000 guys. Jadi kalau kalian naik P4 itu emang apa istilahnya tempat akhir ataupun tempat yang akan apa sih namanya guys. Pokoknya intinya kalian naik bis kota kode P4 arah atau tujuan akhirnya adalah Pelabuhan Perak. Nah, stop dulu dari sini. Kita langsung move ke naik kereta. Kenapa kok aku ngomongin naik kereta sekarang? Karena nanti kalau kalian posisinya di Pelabuhan Perak, sama-sama di Pelabuhan Perak itu kan nanti sama aja ya, gimana caranya ke kampus kan sama aja gitu. Jadi aku jelasin sekarang yang pakai kereta api. Buat kalian yang mungkin mabuk ya kalau naik bus, kayak teman-teman aku yang nggak cocok ketika naik bus, takut mabuk, takut ini itu dan sebagainya, kalian bisa naik kereta. Well, naik keretanya pun juga tergantung nih kalian rumahnya di mana. Assuming kalau kalian di Jombang itu ada KRD dan Doho. Itu harganya 10.000 sama 12.000. Tujuannya kalian pilih tujuan stasiun Pasar Turi atau stasiun paling akhir, stasiun Surabaya paling terakhir, yaitu stasiun Pasar Turi. Oke, kalau kalian udah nyampe di Pasar Turi ya, stasiun Pasar Turi, berasumsilah sekarang kalian ada di stasiun Pasar Turi. Sekarang kalian jalan menuju ke kantor pos besar di situ. Kalau kalian nggak tahu, kalian coba tanya sama orang situ, Pak, kantor pos yang besar di mana gitu. Kenapa kalian harus jalan menuju kantor pos? Karena kalian di sana akan ambil angkot kode K. Angkotnya warna putih ya. Kalau kalian nggak tahu angkot itu bemo, warnanya putih dan itu kodenya K. Tujuannya mana? Tujuannya adalah Pelabuhan Perak. Harganya berapa? Harganya 5.000 aja, kayak gitu. Oke, di sini paham ya guys. Jadi kalau kalian bingung, kalian tanya sama orang-orang situ. Disclaimer atau informasi yang penting kalian harus tahu adalah kalau kalian naik bus dari terminal ataupun kalian dari stasiun Pasar Turi ke Pelabuhan Perak, aku tidak menyarankan kalian untuk naik Grab ataupun naik apa sih Gojek ataupun Gokar ataupun kendaraan online lainnya gitu. Aku bisa bilang di situ kayak tempat pengkolan ya guys. Jadi kayak orang-orang yang punya kendaraan atau transportasi umum kayak bemo, kayak ojek pengkolan, kayak taksi, di situ banyak. Jadi kayak ya kalian masih tahu lah ya, kayak ojek online dan kadang sama ojek-ojek pengkolan itu berseteru gitu. Jadi aku tidak menyarankan kalian untuk naik ojol biar kalian aman aja gitu. Jadi kalian naik bemo tadi ataupun naik bis kota aja. Oke, dari sini paham ya? Oke guys, sekarang secara keseluruhan asumsikan diri kalian sekarang sampai di Pelabuhan Perak. Kalian gak usah panik, gak usah bingung pelabuhan itu kayak gimana, kalian gak usah panik gitu. Jadi di Pelabuhan Perak itu tujuannya adalah kalian akan nyebrang dari Surabaya ke Pulau Madura. Kayak gitu. Nyebrangnya pakai apa? Jelas pakai kapal. Di situ pakai kapal feri. Kalau kalian bingung kapal feri itu kapal kayak apa? Kalau kalian pernah ke Bali pakai kendaraan darat ya. Kalau kalian dari Gilimanuk, iya bener kan? Yang dari Banyuwangi ke Bali itu kan juga naik kapal kan. Nah kapalnya tuh sama, namanya kapal feri, kapal penyeberangan. Jadi nggak cuman orang aja, motor juga bisa, mobil juga bisa, truk kendaraan besar itu juga bisa masuk kayak gitu. Jadi itu adalah emang kapal penyeberangan antar pulau, yaitu Pulau Jawa, dari pulau kayak Surabaya ke Madura kayak gitu. Nah, naik kapal itu berapa sih harganya? Well, di situ nanti kalian masuk ya, ada karcis atau kayak ada loket gitu, kalian bayar 5.000. Jadi per orangnya adalah 5.000 rupiah. Kalian nunggu di situ, akhirnya ya udah kalian naik. Kalau udah kapalnya datang, kalian nggak usah bingung guys. Di situ hanya satu arah, satu tujuan. Jadi kalian nggak usah bingung. Nanti ini aku nyasar apa enggak ya? Enggak gitu. Karena dulu temanku ada yang bingung kayak, loh nanti kalau aku dibawa ke Kalimantan, dibawa ke Bali
Bali gimana? Well, itu bener-bener konyol banget karena emang kapalnya itu ya kapal nyebrang Madura Surabaya aja gitu, nggak mungkin nyasar ke Kalimantan ataupun berangkat ke Bali kayak gitu, nggak mungkin. Jadi kalian cukup nunggu satu kapal aja kayak gitu. Nah, kurang lebih untuk perjalanan atau nyebrangnya itu adalah 30 menit ya. Jadi kalau kalian nunggu di situ ya nyantai aja. Di situ ada jualan bakso, jualan buah, kalian bisa chill di situ, makan-makan dulu. Habis itu kalian bisa naik kapal dan bayarnya tadi 5.000 dan kurang lebih 30 menit. Oke, sekarang asumsilah kalau kalian udah naik kapal dan udah nyampe Pelabuhan Kamal. Pelabuhan Kamal itu adalah kayak pelabuhan ya, ketika kalian naik kapal ya kalian turunnya di situ gitu loh, turunnya di Pelabuhan Kamal Madura. Nah, untuk menuju kampus itu kalian naik apa gitu ya kan? Bingung kan? Di situ ada beberapa alternatif guys. Ada 3, yaitu pertama ada becak, ada bemo atau ada angkot. Yang ketiga ada ojek mahasiswa. Aku jelasin dulu. Untuk aku pribadi, aku lebih sering naik ojek mahasiswa karena lebih cepat. Kemudian kita nggak nunggu, kita bisa janjian lebih cepat dan daripada nggak ada proses ngetem gitu loh, dan lebih murah karena harganya kita udah tahu deal-dealannya. Kalau kalian bingung, ojek mahasiswa ini apa? Kayak apakah ini sama dengan ojek online kayak Grab dan Gojek? Well, ini beda. Di Madura, khususnya di daerah Telang ataupun daerah kampus UTM, Grab dan Gojek itu nggak ada. Jangan kaget, emang nggak ada. Kalau kalian mau pakai motor ataupun pakai ojek, itu ada grup-grup istilahnya yang dibuat oleh mahasiswa UTM. Di sana itu ada kayak banyak mahasiswa yang part time jadi ojek gitu, yang mereka biasanya ya kalau free mereka ngojek gitu loh guys. Kalau kalian mau pakai jasa itu, kalian harus gabung grup WhatsApp-nya. Nah, gimana caranya? Nanti akan aku sertakan link aja di description box aku biar kalian juga join grup ojeknya. Kalau kalian mungkin mau ke UTM ataupun ke Madura pakai kendaraan umum, di situ kalian menurut aku ya harganya itu 10.000. Jadi dari Pelabuhan Kamal menuju ke kos-kosan ataupun ke kampus itu adalah 10.000. Itu untuk naik ojek. Keuntungannya adalah kalian lebih cepat, lebih enak, kemudian juga ya udah gitu, kayak kalian tinggal WA, Mas aku udah mau nyampe nih kapalnya gitu, Masnya standby ya. Itu biasanya orang-orangnya ataupun ojeknya tuh udah berangkat. Jadi aku saranin kalau seumpama kapalnya udah mau sandar ataupun udah mau ke Pelabuhan Kamal, kalian itu udah WA sama ojeknya gitu, kayak Mas aku nih mau nyampe nih gitu, jadi dijemput ya, biar kalian nggak nunggu nanti di Pelabuhan Kamal kayak gitu, jadi lebih murah. Jadi itu sih informasi yang menurut aku penting buat kalian. Well guys, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video. Jadi informasi yang aku sampaikan tadi adalah informasi buat teman-teman yang mau ke Universitas Trunojoyo Madura dengan jalur kendaraan umum atau transportasi umum, whether kalian mau naik bis ataupun naik kereta. Buat teman-teman yang pakai kendaraan pribadi, kayak mau naik mobil sama keluarga ataupun naik motor, kalian bisa manfaatin Google Maps kalian untuk reach that position atau reach that place. Jadi kayak aku nggak perlu ngejelasin kan, karena Google Maps sekarang udah clear banget. Dan informasi yang perlu aku sampaikan atau disclaimer, karena aku dari Jombang, jelas pengeluaran itu akan berbeda ya, karena kalau kalian dari daerah lain itu bisa jauh lebih murah atau jauh lebih mahal. And if you guys have any question, kalau kalian mau tanya-tanya atau masih bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar dan akan aku jawab pertanyaan kalian. So that's all my video and thank you so much guys for watching.